Bayangkan, seorang ulama dipukul, dirantai, dipenjara, bahkan hampir dibunuh. Bukan karena mencuri, bukan karena memberontak, tapi karena menolak mengubah satu kalimat kebenaran. Di hadapan penguasa paling kuat di zamannya, di bawah ancaman cambukan dan kematian, ia hanya menjawab dengan satu kalimat. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Inilah kisah seorang manusia yang mengajarkan dunia arti teguh memegang prinsip meski harus menderita sendirian. Namanya Ahmad bin Hambal. Ulama yang tidak punya istana, tidak mengejar jabatan, tidak mencari popularitas, namun justru namanya abadi hingga hari ini. Keteguhannya mempertahankan akidah Ahlus Sunnah saat fitnah Al-Quran makhluk. Keberaniannya berdiri sendiri ketika banyak ulama terpaksa diam. Perannya menjaga kemurnian akidah Islam. Ikuti kisahnya, Imam Ahmad bin Hambal, dengan julukan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika aku diam, siapa lagi yang akan menjelaskan kebenaran kepada umat? Jika seorang alim diam dan orang bodoh berbicara, kapan kebenaran akan tampak? Simak selengkapnya dalam Kisah Hikmah. Bagian ke-1, Kisah Unik Imam Ahmad bin Hambal. 1. Anak yatim yang hidup sederhana. Imam Ahmad bin Hambal lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil. Sejak itu, ibunya lah yang membesarkannya dengan penuh kesabaran. Kondisi ini justru membentuk Ahmad kecil menjadi pribadi mandiri, kuat, dan rendah hati sejak usia dini. 2. Ibu yang membangunkannya sebelum subuh. Sejak kecil, Imam Ahmad dibiasakan bangun sebelum subuh untuk salat dan belajar. Ibunya dengan lembut membangunkannya, menyiapkan air wudhu, dan mendorongnya ke masjid. 3. Lebih memilih masjid daripada bermain. Saat anak-anak seusianya sibuk bermain, Ahmad kecil justru lebih senang duduk di masjid, mendengarkan majelis ilmu dan hafalan Al-Quran. 4. Sudah menghafal Al-Quran di usia dini. Imam Ahmad telah menghafal Al-Quran saat masih sangat muda. Sebelum usia balik, hafalan itu menjadi fondasi kuat bagi kecerdasannya dalam memahami hadis dan fikih di kemudian hari. 5. Menulis ilmu di atas apa saja. Karena keterbatasan ekonomi, Ahmad kecil menulis pelajaran di potongan kertas, tulang, atau apapun yang ia temukan. Tidak ada alasan untuk berhenti belajar. 6. Berjalan jauh demi menuntut ilmu. Sejak usia muda, Imam Ahmad sudah berjalan kaki jauh untuk menghadiri majelis ilmu para ulama di Baghdad. Panas, lapar dan lelah tak menghalanginya. 7. Dikenal sangat jujur sejak kecil. Sejak kecil, Ahmad dikenal sangat jujur dan amanah. Guru-gurunya sudah melihat tanda-tanda keistimewaan akhlaknya jauh sebelum ia menjadi imam besar. Kisah kecil Imam Ahmad bin Hambal mengajarkan bahwa ulama besar tidak lahir secara instan. Mereka ditempa sejak kecil dengan kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan. Bagian kedua, kisah perjuangan Imam Ahmad bin Hambal. 1. Hijrah ilmu sejak usia muda. Perjalanan tanpa kenyamanan. Sejak usia belasan tahun, Imam Ahmad bin Hambal sudah meninggalkan kenyamanan kota kelahirannya Baghdad untuk menuntut ilmu hadis. Ia mengembara ke Kufah, Basroh, Makkah, Madinah, Yaman, hingga Syam. Ia sering berjalan kaki, tidur di masjid, dan hidup dengan makanan seadanya. Namun, semua itu ia jalani dengan bahagia, demi satu tujuan: menjaga kemurnian sunnah nabinya. Perjuangan ini membentuk mental baja Imam Ahmad, bahwa ilmu bukan untuk dunia, tapi amanah akhirat. 2. Lapar, miskin, tapi tidak pernah menjual ilmu. Dalam banyak perjalanan, Imam Ahmad mengalami kelaparan ekstrem, pernah berhari-hari tidak makan. Namun, ia menolak keras
menerima bayaran dari ilmu yang ia sampaikan. Bahkan ketika ada yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu, beliau memilih tetap miskin namun merdeka secara prinsip. 3. Keteguhan menghafal dan menyeleksi hadis. Imam Ahmad dikenal menghafal lebih dari 1 juta hadis beserta sanadnya. Ia sangat ketat dalam seleksi periwayatan. Tidak semua hadis yang ia hafal ia tulis atau ajarkan. Puncaknya adalah penyusunan Musnad Ahmad, salah satu kitab hadis terbesar dalam sejarah Islam. Perjuangan intelektual Imam Ahmad bukan hanya hafal, tapi menjaga keaslian dan kejujuran ilmu. 4. Ujian terberat. Fitnah Al-Quran makhluk. Pada abad ketiga Hijriah, dunia Islam diguncang oleh sebuah ujian akidah besar yang dikenal dengan nama Al-Mihnah atau Inkuisisi Akidah. Penguasa saat itu, Khalifah Al-Mamun dari dinasti Abbasiyah, terpengaruh kuat oleh pemikiran Mu'tazilah, sebuah aliran teologi rasional. Salah satu ajaran paling kontroversial mereka adalah Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Menurut Mu'tazilah, jika Al-Quran disebut kalamullah atau firman Allah, maka ia dianggap qadim, tidak diciptakan. Dan ini menurut mereka bertentangan dengan konsep keesaan Allah. Ajaran ini kemudian dipaksakan oleh negara. Para ulama, qadi, dan tokoh masyarakat wajib menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa yang menolak akan dipenjara, dicambuk, disiksa, bahkan dibunuh. Sikap Imam Ahmad bin Hambal di tengah tekanan luar biasa itu, berdirilah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, 164-241 Hijriah. Beliau dikenal sangat waro, ahli hadis, tidak mencari kekuasaan, tidak mencari popularitas. Ketika dipanggil dan ditanya, Wahai Ahmad, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Dengan tenang, beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalimat ini tampak singkat, namun konsekuensinya sangat mengerikan. Penjara dan cambukan. Imam Ahmad dipenjara, dirantai, dihadapkan kepada para ulama Mu'tazilah, dipaksa berdiskusi, dan ditekan secara psikologis. Mereka berkata, Ucapkan saja bahwa Al-Quran makhluk, nanti kamu bebas. Namun Imam Ahmad menjawab dengan kalimat legendaris, berikan kepadaku satu dalil dari Al-Quran atau Sunnah, niscaya aku akan mengikutinya. Karena tidak mampu memberi dalil, mereka memilih kekerasan. Beliau dicambuk puluhan kali hingga pingsan. Darah mengalir dari punggungnya. Namun setiap kali sadar, beliau tetap berkata, Al-Quran adalah kalamullah. Ujian bertahun-tahun. Fitnah ini tidak berhenti pada satu khalifah saja. Al-Mamun, Al-Mutashim, Al-Watshik, semuanya melanjutkan kebijakan ini. Selama bertahun-tahun, Imam Ahmad hidup dalam penjara, dalam pengawasan, dalam penderitaan. Namun beliau tidak pernah menarik ucapannya. Ketika murid-muridnya menangis dan berkata, Wahai Imam, demi keselamatanmu, ucapkan saja secara lisan. Beliau menjawab dengan kalimat yang mengguncang sejarah. Jika seorang alim diam, lalu orang bodoh berbicara, kapan kebenaran akan tampak? Kemenangan, kebenaran. Akhirnya, datanglah Khalifah Al-Mutawakil yang menghentikan Al-Mihnah, memuliakan Imam Ahmad, mengembalikan akidah Ahlus Sunnah. Umat Islam pun sepakat. Al-Quran adalah kalamullah, diturunkan, bukan diciptakan. Imam Ahmad tidak pernah mengklaim kemenangan. Beliau berkata dengan rendah hati, Aku hanya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabat. Makna pernyataan Imam Ahmad, pernyataan Al-Quran, adalah kalamullah bukan sekadar kalimat teologisis, tapi benteng akidah umat Islam. Simbol keberanian ulama di hadapan kekuasaan. Bukti bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas,
atau penguasa. 5. Kesabaran luar biasa di balik cambukan. Setiap cambukan merobek kulitnya, namun Imam Ahmad tidak mencaci, tidak mendoakan keburukan, bahkan memaafkan para algojo. Beliau berkata, Bagaimana aku tidak memaafkan mereka, padahal mereka hanya menjalankan perintah. 6. Dimuliakan setelah dizalimi. Setelah kekuasaan berganti kepada Khalifah Al-Mutawakkil, fitnah dicabut, Imam Ahmad dibebaskan dan dimuliakan. Namun ia menolak hadiah besar, jabatan, dan kedekatan dengan istana. Ia memilih hidup sederhana dan mengajar umat dengan ikhlas. 7. Wafatnya sang mujahid akidah, Imam Ahmad bin Hambal. Wafat pada tahun 241 Hijriah di Baghdad. Hari wafatnya menjadi peristiwa besar. Lebih dari 800.000 orang mengiringi jenazahnya. Ribuan orang bertaubat dan masuk Islam. Kota Baghdad menangis. Ia wafat dalam keadaan miskin, namun kaya iman dan warisan ilmu. Bagian ketiga, 7 karya Imam Ahmad bin Hambal. 1. Musnad Imam Ahmad. Karya terbesar dan paling monumental. Isi lebih dari 27.000 sampai 40.000 hadis, tergantung penomoran. Disusun berdasarkan nama sahabat perawi, bukan bab fikih. Manfaat: menjadi rujukan utama hadis Ahlus Sunnah. Sumber penting bagi ulama hadis seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, membantu peneliti menelusuri hadis berdasarkan sahabat, menjaga kesinambungan sanad hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Kitab As-Sunnah. Fondasi akidah Ahlus Sunnah. Isi hadis dan atsar tentang tauhid, sifat-sifat Allah, iman, penolakan bid'ah, dan penyimpangan akidah. Manfaat: menjadi rujukan utama akidah salaf, meluruskan pemahaman dari aliran menyimpang, membentuk prinsip iman berdasarkan dalil, bukan logika semata. 3. Kitab Az-Zuhud. Karya spiritual dan tazkiyatun nafs. Isi kisah dan nasihat tentang kesederhanaan, keikhlasan, takut kepada Allah, riwayat Nabi, sahabat, dan tabi'in. Manfaat: melembutkan hati, menguatkan keimanan, cocok untuk refleksi ruhani dan motivasi hijrah, menjadi penyeimbang ilmu dan amal. 4. Al-Ilal wa Ma'rifat Ar-Rijal. Karya tingkat tinggi dalam ilmu hadis. Isi pembahasan tentang cacat tersembunyi atau ilal dalam hadis, penilaian perawi atau jar wa ta'dil. Manfaat: menjadi fondasi kritik hadis ilmiah, membantu ulama membedakan hadis syahih dan doif, digunakan oleh ahli hadis lintas generasi, menunjukkan ketelitian luar biasa Imam Ahmad. 5. Masail Imam Ahmad. Kumpulan fatwa dan pendapat fikih. Isi pembahasan: jawaban Imam Ahmad atas ibadah, muamalah, akhlak, masalah sosial. Manfaat: menjadi dasar mazhab Hambali, rujukan praktis hukum Islam, membiasakan umat beragama dengan dalil, melatih kehati-hatian dalam berfatwa. 6. Kitab Al-Waro. Panduan hidup penuh kehati-hatian. Isi pembahasan: sikap waro, menjauhi syubhat, kejujuran dan amanah. Manfaat: membentuk karakter muslim yang bersih dan berintegritas, relevan untuk kehidupan modern seperti bisnis, media,
Sosial mengajarkan memilih yang halal meski sulit. 7. Kitab Ar-Rad ala Al-Jahmiyah wa Azanadikoh, benteng akidah dari penyimpangan. Isi bantahan terhadap Jahmiyah, aliran yang menolak sifat Allah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Manfaat menjaga kemurnian akidah Islam, membekali umat menghadapi syubhat pemikiran, menguatkan prinsip iman tanpa tahrif dan tasil. Jika Imam Ahmad hanya dikenal lewat satu karya, Musnad saja sudah cukup untuk mengharumkan namanya. Namun dengan 7 karya ini, beliau menjadi penjaga hadis, benteng akidah, teladan, akhlak, pilar keilmuan Islam. Bagian keempat, 7 hikmah kisah Imam Ahmad bin Hambal. 1. Kebenaran tidak pernah takut pada tekanan. Imam Ahmad dipenjara, dicambuk, bahkan diancam nyawanya. Namun beliau tidak mengubah kebenaran demi keselamatan diri. Hikmahnya, jangan mengorbankan prinsip hanya demi aman, viral, atau disukai banyak orang. Kebenaran memang berat, tapi selalu berakhir mulia. 2. Ilmu harus lebih kuat dari jabatan. Yang memaksakan kesesatan adalah penguasa, yang meluruskannya justru seorang ulama sederhana tanpa kekuasaan. Hikmahnya, ilmu dan integritas lebih berpengaruh daripada status dan jabatan. Orang berilmu yang jujur bisa mengalahkan sistem yang salah. 3. Diamnya ulama lebih berbahaya dari kebodohan. Saat banyak ulama memilih diam demi keselamatan, Imam Ahmad berdiri sendiri. Kalimat legendarisnya, Jika seorang alim diam dan orang bodoh berbicara, kapan kebenaran akan tampak? hikmahnya, jangan takut menyuarakan yang benar dengan cara yang bijak. Diam di saat salah, justru ikut memperpanjang kesalahan. 4. Sabar bukan lemah, tapi kuat. Imam Ahmad disiksa bertahun-tahun, tapi tidak membalas dengan kebencian. Hikmahnya, sabar bukan berarti kalah. Sabar adalah kekuatan mental tertinggi yang tidak dimiliki semua orang. 5. Ikhlas membuat nama hidup selamanya. Imam Ahmad tidak mencari popularitas, namun Allah mengangkat namanya hingga hari ini. Hikmahnya, kejar ridha Allah, bukan tepuk tangan manusia. Yang ikhlas mungkin sepi di awal, tapi abadi di akhir. 6. Kebenaran tidak butuh mayoritas. Saat itu, mayoritas ulama tunduk. Imam Ahmad hampir sendirian. Hikmahnya, jangan takut berbeda jika kamu benar. Mayoritas tidak selalu benar, dan minoritas tidak selalu salah. 7. Penderitaan di jalan Allah tidak pernah sia-sia. Cambukan dan penjara Imam Ahmad menjadi sebab akidah Ahlus Sunnah terselamatkan. Umat Islam terjaga hingga hari ini. Hikmahnya, setiap luka karena Allah akan berubah menjadi pahala dan kemuliaan. Tidak ada perjuangan yang Allah sia-siakan. Bagian kelima, biografi Imam Ahmad bin Hambal. 1. Nama, nasab, dan julukan. Nama lengkap: Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Lahir Baghdad 164 Hijriah atau 780 Masehi. Wafat Baghdad 241 Hijriah atau 855 Masehi. Usia 77 tahun. Julukan Imam Ahlus Sunnah, Imam Al-Mihnah atau Imam yang diuji. Muhadits Baghdad. 2. Masa kecil
dan latar keluarga. Ayah Imam Ahmad wafat saat beliau masih kecil. Sejak itu, beliau dibesarkan oleh ibunya yang salihah dan sangat menjaga pendidikan agama anaknya. Ibunya hidup sederhana, sangat disiplin dalam ibadah, mendorong Imam Ahmad mencintai ilmu sejak dini. 3. Beberapa guru-guru beliau, Imam Syafi'i, yang sangat memengaruhi metode fikihnya, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qosan, Abdurrazak As-San'ani, Waqi bin Al-Jarrah. Sahabat Kismah Imam Ahmad bin Hambal telah pergi berabad-abad lalu. Cambukan telah berhenti, penjara telah sunyi, namun kebenaran yang beliau pertahankan masih hidup sampai hari ini. Jika kamu berada di posisi Imam Ahmad, apakah kamu akan bertahan atau memilih aman? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Pendapatmu bisa menjadi penguat bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kebenaran.